Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run Mizuno with Neo Win. Oh, are you the one when I try look, I wish I'd find. Oh, how can I love when I've been hurt 100 times? For you I'd give it one more try. Terima kasih banyak untuk Mizuno Indonesia dan Starting Line yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Kali ini kita akan membahas tentang Mizuno Wave Neo Win ini. Jadi ini adalah sepatu Mizuno ketiga saya, dan di antara sepatu Mizuno yang lain bisa dibilang ini desainnya yang paling menarik sih menurut saya ya. Jadi kalau teman-teman yang nyari nggak cuma sekedar bisa dipakai lari, tapi yang desainnya bagus juga, yang biasanya masih mikirin tentang looks-nya gitu ya, sepatu ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 260-an gram. Yang mana masih masuk kategori standar. Dikit lagi sih, kalau misalnya di bawah 250 aja udah saya kategorikan ringan. Tapi kalau di atas 300 gram bakal saya kategorikan berat. Tapi masih di 260, jadi ya masih masuk kategori standar. Lanjut ke uppernya. Uppernya, dia desainnya adalah slip-on. Bagi teman-teman yang nggak suka ribet, pengennya simple, ya slip-on ini desain upper yang paling tepat sih ya. Karena gampang pakainya, nggak perlu ribet tali sepatu sana-sini. Yang penting kaki masuk aja udah bisa dibilang nyaman dan siap untuk diajak lari. Untuk upper, bahannya yang digunakan ini kan knit ya. Kelihatan kan kayak rajut-rajut gitu, cuman agak berbeda dari biasanya. Kalau biasanya adalah mesh knit. Kalau mesh knit itu ada kecenderungan kalau sudah berumur, kalau sudah lama atau mungkin bahkan kegesek-gesek itu kayak ada bisa dibilang bulu-bulunya bakal keluar begitu kalau sudah agak lama ya. Tapi bahan yang digunakan oleh Mizuno ini dia menamainya monofilament mix knit. Jadi kayak lebih kokoh gitu dan nggak mungkin ada bulu-bulu yang keluar walaupun sudah berumur sih kayaknya. Karena kayak bahannya itu kayak kokoh terus mengkilat-mengkilat gitu. Jadi kayak jadi satu, kayak nggak mungkin apa benangnya keluar-keluar gitu. Ya semoga aja lebih durable ya. Tapi kita lihat nanti performanya gimana setelah kita pakai beberapa kilometer. Kemudian ya karena ini slip-on, jadi simple-simple aja dia. Kemudian lanjut ke lacing sistemnya. Nah, lacing sistemnya juga setengah pelengkap ya. Walaupun sebenarnya ini manfaat juga, terutama di bagian setengah ke bawah ini, menentukan agar uppernya itu bisa nempel ke kaki kita. Karena kalau slip-on itu kalau nggak stretch banget, itu biasanya akan agak kendor. Nah, dia tetap mengantisipasinya, tetap dikasih tali sepatunya. Kemudian tali sepatunya di sini ya bisa dibilang kalau saya pribadi sih nggak terlalu signifikan perannya. Bahkan dia nggak ngasih runner's knot di sini. Biasanya ada lubang tambahan, itu nggak ada, nggak perlu, dan menurut saya memang nggak perlu slip-on dikasih runner's knot. Dan ya sejauh ini ya cukup bekerja dengan baik sih, walaupun perannya kalau untuk tali sepatu di sepatu slip-on itu nggak terlalu signifikan. Lanjut ke collarnya. Collarnya dia bisa dibilang cukup banyak paddingnya, walaupun nggak yang berlebihan. Di sini teman-teman bisa lihat itu ada padding-padding di sekitar collar, walaupun nggak sampai ujung atas ya. Kalau ujung atas itu dia di bahannya yang stretch gitu, jadi jangan khawatir kegesek-gesek sama kaki kita. Ini masih kena kaos kakinya sih harusnya ya. Kemudian kalau paddingnya sih bekerja dengan baik, nempel juga dan nyaman. Untuk collarnya, lanjut ke collarnya ya. Collarnya itu single layer aja, jadi dia gazetted karena nyambung gitu ya. Dan dia stretch, melar karena fungsinya lidah atau tang di sepatu slip-on itu perannya lebih penting menurut saya dibandingkan dengan tali sepatunya itu sendiri. Jadi kalau gazetednya, kalau tang atau lidahnya ini bisa menempel di kaki kita, itu
sebenarnya sudah cukup banget. Jadi nggak perlu bantuan tali sepatu. Seandainya tangnya ini kurang nempel atau mungkin berbeda karakter dengan bentuk kaki kita, baru dibantu oleh tali sepatunya. Lanjut ke heel counternya. Untuk heel counternya sendiri saya bisa bilang ini cukup nyaman dan tidak ada rasa heel slipnya itu hampir nggak kerasa. Di sini ada struktur tambahannya yang mana menjadikan dia nggak lemes kayak yang di depan ini kan lemes. Kalau yang di belakang ada struktur tambahannya, kemudian dia udah kalau bentuk strukturnya itu kayak bikin tumit kita itu nggak gampang slip. Jadi enak banget karena kalau misalnya tumit kita keangkat-angkat itu nggak bisa dibilang nyaman ya, karena bakal keganggu banget. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya dia menggunakan Mizuno Energy. Mizuno Energy itu sistem dari Mizuno yang mana gabungan antara foam dan juga plate-nya di sini. Foam-nya dia pakai G3 sole dari Mizuno. Kemudian kalau plate-nya ini namanya Mizuno Wave. Mizuno Wave ini bisa dibilang ikonik banget di Mizuno karena kalau seri yang depannya ada wave-nya itu kebanyakan ada Mizuno Wave-nya atau platnya di sini dari Pebax ya, platnya ini. Dan fungsi platnya ini sendiri untuk menjaga kestabilan dan menjaga atau membantu performa lari kita biar melangkahnya itu jauh lebih smooth. Jadi performa lari kita jauh lebih terdukung lah dengan adanya gabungan antara foam dan juga plate dari Mizuno ini. Untuk kelembutan dari G3 sole-nya sendiri setelah saya ukur manual dengan durometer ada di angka 30-an, lebih dikit banget. Dan itu menurut saya bisa dibilang standar, tapi nggak yang keras, jauh dari kata keras ya, lebih ke lembut sih dia. Cuman kalau saya pakai sepatu ini pertama kali, itu softnya nggak terlalu dominan. Kalau terlalu dominan biasanya kan agak limbung gitu ya. Jadi ya kenyalnya aja yang kita rasakan. Ini tuh kayak nyamannya kerasa, kenyalnya kerasa, tapi nggak berlebihan karena ditopang dengan Mizuno Wave-nya yang menjaga kestabilan luar biasa. Karakternya menurut saya daripada Mizuno Neo Wave Neo Wind ini adalah lebih ke fast daily trainer gitu. Kenapa fast daily trainer? Karena saya pakai pertama kali sepatu ini untuk lari. Saya target pace-nya itu sekitar 5.20 sampai 5.30-an. Saya nggak lihat jam, saya lari aja nikmatin sepatunya, ngerasain sepatunya. Nggak kerasa tiba-tiba dengan effort yang sama untuk waktu saya atau pace saya itu udah kepala 4. Jadi bisa dibilang mempercepat langkah kita secara walaupun effortnya nggak ditambah, tapi karena memang sepatunya enak buat kenceng, jadi tiba-tiba kerasa kenceng aja gitu. Meskipun saya bilang sepatu ini fast daily trainer, tapi midsole-nya karakternya tetap enak dipakai untuk slow run ya. Karena rasa empuknya itu masih kerasa dapat, bukan yang keras ya. Karena kalau lihat teman-teman dari komposisinya aja, sole-nya aja cuman 30-an. Dan juga ketebalannya menurut saya ya cukup tebal. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya teman-teman bisa lihat sendiri untuk yang warna biru putih warna-warni ini adalah rubbernya, kemudian ada exposed midsole, kemudian di situ diintipin juga ada Mizuno Wave platnya yang tadi. Jadi bukan hanya sekedar gimmick, tapi memang di dalamnya ada Mizuno Wave-nya gitu ya. Pengen seolah-olah pamer lah ya. Kemudian kalau untuk outsole-nya kinerjanya cukup bagus dan traksinya menurut saya luar biasa. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ini tuh kayak desainnya itu menggigit banget gitu. Jadi kalau misalnya tracknya nggak cuma sekedar aspal, tanah, saya rasa masih mampu banget asal bukan untuk trail run ya. Kemudian kalau perkiraan umur sih ini, teman-teman bisa lihat sendiri ini tuh tebel banget. Jadi kemungkinan besar umurnya bakal panjang, tapi nggak bisa saya judge dari pemakaian pertama. Harus saya pakai dulu. Nanti gimana kondisinya setelah beberapa kilometer pemakaian akan saya share ke teman-teman sekalian. Sepatu ini di luar ekspektasi saya, karena ekspektasi saya terhadap sepatu ini udah slip on, kemudian ganteng banget. Jadi kayak lebih ke desain atau looks-nya yang lebih diutamakan, tapi ternyata performanya nggak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan saya nggak nyangka lagi kalau ternyata sepatu ini bisa banget dipakai untuk fast daily trainer karena memang ya nyaman untuk dipakai kenceng, ini mendukung banget. Bahkan untuk gerakan gesit masih memungkinkan sih ya. Kalau biasanya slip on kan saya tidak menyarankan untuk gerakan gesit atau race yang pendek-pendek 5K dan 12 menit mungkin ya. Tapi kalau sepatu ini masih mantap banget karena uppernya itu dia karena bahannya yang tadi saya sebutkan monofilament mix itu agak lebih bisa menahan. Jadi nggak terlalu banyak goyangan karena memang sepatunya ini cukup stabil.
Jadi mantap banget untuk fast, untuk 5K, untuk 12 menit masih memungkinkan banget. Untuk sizingnya sendiri saya pakai 42 dan di sepatu ini saya juga pakai 42, jadinya true size. Dan kalau roomnya masih banyak, jadi nggak perlu upsize sama sekali walaupun kaki lebar. Ruangnya masih banyak banget, di toe boxnya masih banyak, jadi nggak terlalu sempit ya. Longgar lah bisa dibilang, apalagi teman-teman yang kakinya narrow atau runcing-runcing itu malah banyak ruangannya. Jadi bisa pakai kaos kaki tebal. Satu lagi yang menarik dari sepatu ini, sebagian besar material yang digunakan adalah bahan-bahan recycle. Jadi teman-teman yang mendukung tentang recycle, barang-barang daur ulang, atau kecintaannya terhadap alam, ini bisa menjadi salah satu opsi. Untuk harga dan pembeliannya, teman-teman bisa langsung nanya adminnya Starting Line atau Mizuno Indonesia aja, bisa langsung ke sana, atau saya kasih linknya di bawah. Itu tadi pendapat saya tentang Mizuno Wave Neo Wind ini. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari.